Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratu Kamelia Nafsi dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas sesuatu yang masih bersangkutan dengan kaidah berbahasa dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu Amthal Al-Quran. Itulah pembahasan yang kita akan ulas secara ringkas pada video kali ini. Secara mudah, amsal merupakan sebuah perumpamaan suatu dengan perumpamaan yang serupa. Maka tidak heran jika kita membaca Al-Quran dan mendapatkan beberapa ayat-ayat yang mengandung amsal Al-Quran. Lalu, apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat amsal Al-Quran? Apakah ayat Al-Quran itu terlalu bertele-tele atau sukar difahami? Maka jawabannya adalah tidak. Dan berikut adalah arti dalil yang menunjukkan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat amsal bagi manusia, yaitu yang artinya dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maka inti dari ayat tersebut adalah agar kita manusia yang diturunkan ayat-ayat yang mengandung ayat amsal, agar kita mampu berpikir, memahami dan mengambil sebuah pelajaran dari ayat-ayat Allah yang azim. Amsal tidak hanya digunakan untuk sebuah perumpamaan, bahkan amsal juga bisa digunakan untuk mengungkapkan qiyah yang menakjubkan dalam Al-Quran seperti itu sendiri. Contohnya pada ayat berikut. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Oke, kita lanjut dalam pembahasan jenis-jenis amsal dalam Al-Quran. 1. Ada amsal mursalah. Yang kedua, ada amsal kaminah. Yang ketiga, ada amsal mursal. Yang pertama, amsal mursalah. Amsal ini biasanya ditandai dengan lafaz amsal itu sendiri pada ayat-ayat tersebut. Berikut merupakan contoh ayat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang terdapat kalimat amsal itu sendiri. Ayat ini mengumpamakan seorang munafik dengan seseorang yang menyalakan api. Ia kira dengan menyalanya api itu akan mendapat terangnya cahaya. Akan tetapi setelah api itu padam dan membuat sekitarnya dan dirinya merasa gelap, sehingga mereka dan orang-orang sekitarnya akan kehilangan arah. Yang kedua, amsal kaminah, di mana amsal kaminah ini merupakan amsal yang di dalamnya tidak tertulis dengan jelas lafaz amsal itu sendiri. Akan tetapi, amsal kaminah ini merupakan sebuah perumpamaan yang senada dengan perumpamaan yang terdapat pada ayat Al-Quran. Contoh amsal kaminah itu sendiri adalah apa yang telah kita perbuat, itulah apa yang kita akan dapatkan balasannya. Ungkapan tadi diumpamakan pada Quran Surat An-Nisa ayat 123 yang artinya barang siapa mengajarkan kejahatan, niscaya dia akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan yang ketiga adalah amsal mursalah, di mana amsal mursalah ini merupakan kalimat yang bebas di dalamnya. Tidak pula terdapat kalimat amsal yang jelas, akan tetapi kalimat tersebut masih digunakan sebagai amsal. Lalu, bagaimana hukum penggunaan pada amsal mursalah ini? Pertama, pada sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hal seperti ini, amsal mursalah itu merupakan amsal yang keluar dari ayat Al-Quran. Seperti contoh ada pada ayat terakhir Quran Surat Al-Kafirun. Kita sebagai masyarakat menggunakan ayat ini ketika mereka saling membedakan satu sama lain, ketika mereka berselisih, padahal amsal seperti ini tidak pula dibenarkan. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan amsal mursalah ini dengan ketentuan untuk sesuatu yang serius dan bukan untuk bermain-main dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Contohnya ketika kita dihadapi dengan keadaan bahwa diri kita dipaksa oleh seseorang untuk menganut ajaran sesat, untuk masuk ke dalam ajaran tersebut, maka berlakulah ayat berikut ini. Pada pembahasan terakhir, kita akan berbicarakan beberapa faedah yang terdapat pada amsal itu sendiri. Faedah yang pertama adalah menampilkan sesuatu yang rasional dalam bentuk yang
Faedah yang kedua adalah menampilkan hakikat sesuatu yang tidak tampak dengan sesuatu yang nampak. Faedah yang ketiga adalah menghimpun makna indah menarik dalam satu ungkapan yang padat dan jelas. Faedah yang keempat adalah mendorong seseorang yang diberi amsal untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi amsal tersebut dengan ketentuan jika amsal tersebut merupakan sebuah kesenangan dalam jiwa. Faedah yang kelima, untuk menjauhi atau bahkan menghindari masal yang merupakan apabila masal tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Faedah yang keenam, dari amsal merupakan sesuatu untuk memuji seseorang yang diberi masal pada beberapa ayat Al-Quran. Faedah yang ketujuh adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sering dipandang buruk oleh seseorang. Dan faedah yang terakhir adalah menjadikan amsal sebagai sesuatu berbekas dalam jiwa setiap manusia. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.